lagi. Yes. Kita akan ngobrol bareng sama Pak Firman Marihot lagi di sini, Chief Digital Officer dari Investasiku, belajar investasi. Lagi-lagi belajar investasi, kali ini judul yang dibuat itu sebenarnya membuat saya bertanya-tanya gitu. Ini yang membuat judul siapa? Aku. Ya, udah tahu aku kamu yang bikin. Aku butuh penjelasan kamu. Kenapa bilang kelas menengah ngehe? Ngehe tuh lebih ke ungkapan kekesalan. Karena kelas menengah itu mau dapat subsidi nggak bisa, dibilang miskin juga enggak gitu. Jadi kayak posisinya tuh ngehe banget gitu. Jadi nyebutnya kelas menengah ngehe gitu. Bisa, boleh juga begitu. Gimana? Kelas menengah? Ngehe. Ngehe lo ya gitu. Sebel gitu maksudnya posisinya gitu. Nah kita mau memperjuangkan nasib para kelas menengah ngehe ini untuk bisa naik kelas gitu. Jadi kelas menengah Cihuy. Tidak ngehe. Kelas menengah cihuy. Pak Firman, there you go. Tadi soal kelas menengah ini kan kita juga singgung minggu lalu Pak ya. Iya betul. Karena keresahannya adalah juga banyak juga laporan sejauh ini kelas menengah itu sulit untuk naik kelas gitu sekarang karena biaya mahal segala macam, sementara gaji sulit tidak menyesuaikan naik. Betul. Subsidi nggak dapat. Betul. Rentan masuk lagi ke jurang kemiskinan. Betul sekali. Ya, jadi kalau kita lihat kan ada data atau yang kemarin dipaparkan tuh dari kelas menengah ini yang dari 23% akan turun ke 16 atau 17%. Data pastinya saya lupa. Tapi itu menggambarkan bahwa kelas menengah ini akan turun kelas ya, jumlahnya berkurang. Berarti kalau berkurang ada yang jatuh ke miskin. Garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan. Jadi kelas bawah gitu ya. Betul. Nah, ini memang setuju dengan yang tadi disampaikan sama Mas Edo. Nah, pemicunya kenapa ini bisa turun? Ya, karena tadi yang ngehe tadi tuh, ya. Ngehe bukan hanya dia yang terhimpit yang tadi Mas Edo bilang, tapi ngehe dalam perilaku yang mereka cenderung untuk hidup berlebihan yang tidak proporsional dengan pendapatan mereka. Justru itu kelas menengah Mas yang kayak gitu? Iya, kenapa? Kelas menengah. Karena mereka ketika mereka mendapatkan, sebenarnya penghasilannya cukup nih. Nah, cuma karena penghasilannya nambah, nah mereka juga gaya hidupnya juga nambah. Ya, gaya hidup nambah. Belum lagi generasi sandwich. Nah, belum lagi karena generasi sandwich yang harus menanggung anak dan orang tua secara sekaligus. Bersamaan. Tetapi kalau kita lihat persoalan utamanya kelas menengah ini adalah karena gaya belanja yang berlebihan. Gitu. Nah, gaya belanja yang berlebihan. Lalu gaya hidup sosial yang berlebihan. Ya, kita ambil contoh misalnya. Harus nongkrong di kafe-kafe yang terkenal. Yang lagi viral. Ngopi nggak usah jauh-jauh lah. Ngopi juga misalnya di Starbucks atau nggak boleh sebut. Udah nggak lagi Pak. Oh boleh. Karena dia mendukung Israel Pak. Oh iya. We against them. Nah. Coffee Bean juga enak kok. Iya. Tiap hari aku minum Coffee Bean. Mantap. Nah jadi belum lagi misalnya mereka ikut acara olahraga nih ya. Acara olahraga misalnya ke negara mana, pergi ke sana, maraton, lifestyle. Ya. Lalu harus ngikutin gadget-gadget terbaru, acara-acara sosial berbiaya mahal. Ikut komunitas lari tapi sepatunya harus itu mereknya. Betul, nah rata-rata kan begitu. Nah rata-rata FOMO begitu. Ya Pak ya? FOMO, nah seperti yang kemarin kita pernah bahas. Nah biasanya ciri khas dari yang kelas menengah ini ya, yang tanda kutip yang tadi ngehe ini ya, salah satunya adalah mereka terjebak dengan penggunaan kartu kredit dan hutang konsumtif. Jadi yang lebih berbahaya lagi di sana. Jadi mereka sampai batas kartu kredit yang udah maksimal, bayarnya juga minimal. Iya benar. Minimal. Nah, lalu nggak deh jadinya. Nah, sehingga mereka tidak punya dana darurat, tidak punya tabungan. Oke Mas, kita kalau misalnya mau mendeteksi diri kita sendiri, sebenarnya kita ini di kelas mana sih? Apakah memang dari lifestyle-nya atau dari jumlah pemasukannya? Nah, kalau dari kelas menengah dari data yang ada ya, data BPS, nah atau data statistik ekonomi yang membahas tentang itu berkisar 4 sampai 30 juta, itu kelas menengah. Tapi tergantung kotanya. Itu penghasilan atau pengeluarannya? Penghasilan. Nah, kalau di Jakarta tuh 7 sampai 30. Nah, kalau Surabaya itu 6 sampai 25 ya. Nah, itu masing-masing kota berbeda-beda. Nah, kalau Jakarta 7 sampai 30. Nah, dari yang data yang kita dapat, itu kelas menengah ini pengeluarannya lebih besar daripada kebanyakan lebih besar dari pendapatannya, pemasukannya. Nah, terutama yang di tadi yang range sebelah kiri. Jadi kalau 7 sampai 30, nah biasanya yang pendapatannya kalah dari pengeluarannya ini, itu adalah yang di kiri nih. Yang 7 juta pengeluaran dia
8 juta, 9 juta. Nah kalau yang di 30 biasanya nggak juga pada batas-batas, tapi ada juga yang banyak lebih dari 30. Nah karena mereka terjebak dengan pengeluaran yang cenderung lebih besar daripada pemasukan mereka. Jadi nggak proporsional. Gimana cara kita keluar dari klasifikasi ini Mas? Kalau kita ngerasa kayaknya gue ada di kelas menengah nih. Gimana caranya keluar supaya tidak terjerat hal-hal yang kelas tadi, gitu ya. yang tadi Supaya nggak turun kelas. Mas Firman katakan. Yang pertama ya, mereka harus membangun pengelolaan keuangan yang baik. Nah, membangun pengelolaan yang baik yang pertama adalah membuat anggaran dan mengelola pengeluaran. Nah, mengelola keuangan, mengelola pengeluaran yang baik itu dengan cara mengidentifikasi itu, ya, identifikasi pemasukannya berapa, pengeluaran berapa, lalu pengeluaran yang perlu mana, yang tidak perlu mana, sehingga ada yang disisihkan, Lalu yang kedua, mengelola hutang dengan bijak. Boleh utang tapi harus dikelola dengan bijak ya. CC pemerintah. Ya. Dan juga harus produktif utangnya, ya nah, kan? Betul, mengelola utang dengan bijak. Nah, kalau mau berhutang, ya berhutanglah pada yang aset-aset produktif. Misalnya rumah, atau misalnya produktif lain apa, misalnya emas. Kan sekarang banyak tuh yang emang boleh Pak emas. Cicil emas dengan utang? Ada yang melakukan seperti itu. Kan kalau kita ngambil berhutang secara bijak, ya berhutanglah kepada yang sifat-sifatnya aset produktif. Kalau untuk bisnis kita berhutang juga nggak apa-apa Mas? Untuk bisnis, nah selama itu memang bisnis itu untuk sesuatu yang bisa menghasilkan income, yang menambah produktivitas, ya kenapa tidak gitu loh. Pak, kalau soal emas tadi, emas ini kan bagian dari kita berinvestasi begitu ya, mengamankan aset kita. Dengan utang itu tadi Pak, emang boleh Pak? Kan katanya investasi itu nggak boleh dengan menggunakan uang. Betul. Semestinya panas, kita gitu. nggak bisa berhutang untuk investasi, ya. Tetapi ada banyak sekarang instrumen keuangan, ya, yang mereka menawarkan, contoh misalnya Pegadaian nih misalnya. Nah, mereka menawarkan untuk membeli emas dengan cara misalnya dicicil. Nah, artinya kalau cicil kan berarti utang kan. Kalau cicil masuknya utang kan? Nah, kalau cicil kan berarti dia berutang kan. Ibaratnya dia udah punya tapi dia angsur. Ya, tapi itu nyicil nabung Pak, bukan nyicil membayar kewajiban. Betul, nyicil nabung. Tetapi kan itu mengurangi daripada yang seharusnya pengeluaran kita kan. Nah, jadi ibaratnya ya ada utang nih yang harus kita bayar ya. Barangnya udah ada nih. Misalnya kalau kita mencicil yang emas tadi, misalnya 5 gram, 10 gram, 15 gram, ibaratnya kan barangnya udah ada nih. Nah, hampir-hampir mirip sepertinya dengan mencicil, tetapi kalau ke Pegadaian kan berarti ibaratnya kita berutang kepada mereka. Tapi itu cicilan yang tanpa bunga ya. Berarti karena tidak ada beban tersendiri gitu. Beban kewajiban ya Pak ya. Betul. Tapi kalau jangan sampai nanti yang mungkin yang dipahami oleh Detikers, kalau misalnya mau beli emas begitu, misalnya beli emas perhiasan gitu Pak ya, emas perhiasan, terus mereka nggak punya duit, mereka ngutang, sementara bunga dari pinjamannya lebih besar dari imbal hasil dari emasnya. Mungkin gitu pendekatannya dia beli emas pakai kartu kredit. Itu termasuk utang tuh ya. Iya dong, itu kan utang. Betul. Tetapi kan dia membeli barang sifatnya tuh adalah yang lebih produktif dibanding misalnya dia berutang untuk misalnya barang-barang branded mewah yang sifatnya berbeda dengan emas. Gitu loh. Tapi kalau emas perhiasan sama emas batangan itu value-nya pasti beda juga kan Mas? Beda. Kalau yang batangan, yang logam mulia itu biasanya kenaikannya lebih tinggi dibanding yang sifatnya emas perhiasan. Kalau emas perhiasan kan ada biaya pembuatan yang sebagai pengurang dan lain-lain. Lebih besar yang batangan ya? Ya betul. Value-nya. Ya, value-nya lebih bagus untuk yang emas batangan. Kalau tadi di awal Mas Firman bilang banyak tekanan sosial gitu ya yang membuat kelas menengah ini akhirnya mengikuti lifestyle tertentu. Apa ada indikasi atau penyebab khusus nggak sih kelas menengah ini kenapa harus merasa ada social pressure gitu untuk terjun atau untuk ikutan lifestyle ini Mas? Ya, kenyataannya memang sekarang kelas menengah banyak yang kejebak dengan tekanan sosial dan media sosial. Iya. Right, jadi, itu benar loh. Iya, karena untuk mempertahankan supaya dikatakan saya sukses, eksis ya. Lalu supaya dikatakan saya bahagia ya dengan di mata orang lain. Nah, saya harus mempertahankan misalnya dengan gaya hidup atau misalnya mengikuti acara-acara sosial demi mempertahankan status sosial. Nah, biasanya tekanan terkuat itu di sana
untuk kelas menengah. Nah, sehingga yang harus ada yang tadi Mas Edo bilang, sementara tantangannya apa? Inflasi, kenaikan biaya hidup, yang misalnya baru-baru ini. Kenaikan gaji lambat. Kenaikan gaji, nggak sesuai dengan inflasi gitu ya. Cece Detikom. Anita Maya yang bilang ya. Yang bilang lambat Edo ya. Nah, belum lagi tadi Mas Edo bilang, subsidi dia nggak dapat. Ya, dia nggak bisa beli pakai Pertalite. Enggak dong. Kalau beli bensin harusnya beli yang non subsidi, kan itu bukan golongan subsidi. Ya. Kalau beli kalau pakai tabung gas harusnya nggak boleh yang 3 kilo karena itu kan buat yang. Aku udah nggak pakai gas melon, udah enggak. Sementara yang itu harganya tetap tuh. Ya, itu tetap. Tapi yang kelas menengah harganya kan malah naik. Kita ambil contoh yang baru-baru ini BBM naik. Iya benar. Oh, saya menggunakan subsidi, Pak. Subsidi karena saya pakai transportasi umum. Transportasi umum kan menggunakan subsidi dari pemerintah. Ya itu kan untuk umum, bukan salah untuk satu subsidi yang saya nikmati. Iya. Gak apa-apa kalau itu. Untuk biaya pendidikan tuh udah pasti mahal. Naiknya signifikan setiap tahun. Ntar lagi tahun depan ada PPN naik 12%. Wow. Betul. Nah, jadi nggak sih itu? Nah, tekanan sosial kelas menengah, tekanan biaya hidup di kelas menengah akan lebih sulit. Jadi ruang gerak finansialnya, keuangannya lebih sempit gitu loh. Tekanan finansial lebih sulit, tekanan sosialnya juga jadi lebih sulit karena ada media sosial tadi. Betul. Sehingga apa-apa harus diikutin gitu Pak ya. Betul. Makin susah dong Pak kalau kita yang ada di kelas kita, Pede banget. Pede banget. Bagi yang berada di kelas menengah ini lebih susah dong Pak kalau mau self reward gitu. Sebenarnya self reward boleh ya, cuma mungkin jangan berlebih-lebihan. Jadi fokus pada gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan, lalu fokus pada hal-hal yang penting. Ya, jadi tujuannya ya tadi kita harus bisa mengelola keuangan secara baik. Yang tadi kan kita harus tahu ada inflasi, ada kebutuhan biaya hidup yang terus naik, lalu harus mengelola keuangan dengan baik, mengelola utang dengan bijak. Lalu yang berikutnya, kalau utang udah mulai dikurangi, ya berikutnya supaya naik kelas, ya mulai bangun dana darurat. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita punya bantalan finansial ketika memasuki keadaan darurat. Nah, lalu yang lebih penting untuk bisa naik kelas tadi, ya kita harus mulai masuk ke investasi. Nah, sehingga biaya untuk investasi ini supaya bisa bertambah dan terus bertambah, ada dana yang diinvestasikan, ya jangan sampai cenderung pada perilaku yang gaya hidup yang lebih besar daripada pendapatan. Lebih besar pasak daripada tiang. Betul. Ya. Ada formula idealnya nggak Pak? Dalam sebulan investasi kita bisa menghabiskan uang pendapatan kita itu berapa maksimalnya? Untuk mengatur keuangannya. Iya, supaya cash flow-nya benar gitu. Nah, yang idealnya 50%. Jadi untuk 50% dari pendapatan kita yang boleh dibelanjakan. Betul. 50%. Tapi kalau misalnya dia lebih ke yang rata kiri, ya. Tadi yang misalnya kelas menengah di Jakarta 7 sampai 30 juta. Kalau yang rata kiri ya itu berarti maksimal 70% atau 80% lah. Seminimal mungkin 20% ada yang diinvestasikan. Kalau ke rata kanan, nah sebaliknya ya lebih bagus misalnya 40% atau 30% yang dia bisa investasikan, gunakan, sisanya diinvestasikan. Kalau itu bagus lebih bagus. Ya. Jadi rata kiri, rata kanan. Jadi kalau 30 di sini untuk saving, di sana 70-nya ya untuk saving. Iya. Meskipun penghasilannya nggak selalu sama gitu. Tetap menggunakan yang formula freelancer tadi gitu. Betul. Pak, yang nggak punya gaji bulanan yang tetap gitu, tapi freelancer gitu. Bahkan gajinya kadang nggak bulanan juga, curhat nih gue. Tapi freelancer tuh cara menghitung gajinya biar kayak ada bulanan, katanya dipisahin rekeningnya dengan rekening sehari-hari sehingga itu bisa dirata-ratakan. Jadi tiap bulan tuh pengeluaran pendapatan gue tuh segini sehingga pengeluaran yang harus gue lakukan harusnya misalnya tadi dari Pak Firman formulanya 50% gitu. Nah, jadi kalau yang tidak tetap itu acuannya bukan dari pendapatan, tapi dari pengeluarannya yang dijaga. Oh, justru pengeluarannya. Pengeluarannya yang dijaga. Jadi pengeluaran dijaga. Jadi misalnya pengeluarannya yang dia bisa, misalnya gini, pendapatan dari misalnya yang influencer, berapa sih rata-rata pendapatan yang dia dapat yang batas paling bawah sama batas yang paling atas? Berarti yang bijak apa? Pengeluarannya harus di batas yang paling bawah.
ya kan? Berapapun pendapatannya. Nah, berapapun pendapatannya. Nah, tetapi biasanya sulit sekali. Ketika ada pendapatan lebih, kan biasanya gaya hidup juga akan meningkat. Iya. Nah, kenaikan daripada gaya hidup ini ya jangan sebanding dengan kenaikan pendapatan. Ya, misalnya ambil 20% daripada yang ini. Tetapi udah punya bantalan terkait dengan pengeluaran yang paling batas bawah ini. Nah, itu yang susah tuh Pak ngeremnya, Pak. Mengerem gaya hidup yang meningkat itu tadi. Mungkin gaya hidup nongkrong bisa direm gitu misalnya ya. Tapi dengan nggak cuma media sosial, e-commerce yang ada di tangan kita yang beli barang tuh bisa one click away itu juga betul. Mendukung gaya hidup kita jadi boros gitu. Benar, mempermudah kita untuk transaksi. Betul. Nah, makanya yang paling penting itu adalah yang tadi solusinya mengelola keuangan secara baik. Nah, berarti dia harus tahu tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi. Artinya personal finance. Perlu nggak kita catat pengeluaran itu one by one, Pak? Oh iya perlu. Kan sekarang udah ada banyak aplikasi. Nah sekarang banyak aplikasi yang bisa mencatat itu. Pengeluaran kita tuh mana aja, pendapatan mana aja. Sehingga mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi ketika misalnya ada pendapatan lebih, nah pendapatan lebih ini disisihkan untuk investasi. Nah sebelum investasi dana darurat, tabungan untuk dana darurat. Nah ketika itu sudah cukup baru kita bisa berinvestasi. Ada penambahan daripada income, income kita bertambah, ya gaya hidup meningkat gak masalah. Tapi proporsinya yang dijaga. Proporsinya dijaga. Oke, Mas, investasinya apa yang cocok untuk yang penghasilannya kelas menengah tidak ya pertama kelas menengahnya, kedua yang gajinya nggak nentu ini. Oke. Nah, kembali lagi disesuaikan. Kalau dia untuk jangka panjang, sabar. Ya, untuk jangka panjang itu saham ya, atau reksadana saham lah. Mungkin kalau saham, wah saya nggak ngerti caranya gimana, udah reksadana saham. Ya, kalau misalnya untuk jangka pendek, reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Ya, nah kalau untuk panjang reksadana campuran atau misalnya reksadana saham. Ya. Jadi buat ya.